Sahabatku di dunia sebelah yang kucintai, aku menulis tepat setelah kota kami memasuki jam hening. Pada jam ini, layar padam notifikasi berhenti, dan udara seperti terasa lebih ringan. Aku ingin menceritakan hari ini tanpa menghentikanmu dengan teori rumit agar kamu merasakannya langsung. Pukul 8 malam sirene kota memberi tanda pendek, lalu semua lampu iklan redup. Di halte bus poster digital berubah menjadi warna lembut tanpa tulisan yang bergerak. Aku berdiri di sana dan kurasakan jantungku melambat seperti diajak berjalan santai. Kamu mungkin bertanya apa yang kami lakukan pada saat yang tenang ini. Banyak orang menutup buku kerja, menyalakan lampu meja dan berbicara pelan. Ada yang memasak sup, ada yang menyusun Lego dengan anaknya, dan ada yang menulis surat seperti aku sekarang. Aku dulu bekerja sebagai arsitek Henning yang merancang alur teknis agar jeda ini berjalan mulus. Tugasku menata ritme kota agar puncak kebisingan tidak bertabrakan, dan agar orang masih merasa punya pilihan. Aku pernah gagal dan mendapat denda kebisingan karena menyelundupkan notifikasi pribadi saat uji coba. Saat itu aku merasa malu sekaligus tercerahkan karena sadar betapa sulitnya melepaskan diri dari dorongan kecil di saku. Temanku seorang perawat pernah berkata, jam hening menyelamatkan pasien yang gelisah karena ruang perawatan menjadi lebih stabil. Ia bercerita bahwa monitor tetap bekerja, namun tampil dalam mode tenang dengan angka yang tidak berkedip cepat. Bayi di bangsal obstetri tidur lebih panjang, dan para ayah menatap anaknya tanpa gangguan. Di sekolah, guru seni meminta murid mematung selama 3 menit, lalu melanjutkan menggambar. Hasilnya garis lebih yakin dan warna lebih berani, karena pikiran tidak terseret notifikasi. Pengusaha roti di ujung gang menyiapkan adonan selama hening, karena katanya Ragi suka ditemani diam. Aku suka duduk di balkon mendengar bunyi yang tersisa, yaitu angin dan langkah tetangga yang berjalan pelan. Tetangga itu bernama Ranti, dan ia biasa membawa secangkir teh untuk ibunya yang renta. Ia pernah bilang diam membuatnya ingat nasihat ibunya tentang bernapas sebelum menjawab orang. Aku belajar bahwa diam bukan kekosongan, melainkan ruang tempat niat menjadi jelas. Namun tidak semua orang menyambutnya dengan mudah pada awalnya. Pedagang iklan menolak keras karena mereka kehilangan jam tayang yang mahal. Para atlet, e-sport protes karena jadwal pertandingan harus berubah dan sponsor menata ulang kontrak. Anak muda yang suka maraton video mengaku kesal selama seminggu pertama, lalu tertawa setelah sebulan. Mereka berkata jam hening membuat pertemanan mereka anehnya menjadi lebih kuat. Ada cerita lucu tentang pasangan yang bertengkar di tengah kota, lalu jam hening turun dan mereka berhenti. Setelah diam beberapa menit, pertengkaran itu berubah menjadi tawa kecil karena alasan awalnya terdengar remeh. Kamu mungkin berpikir diam seperti sensor, tapi kami melindungi ruang darurat dan kebutuhan penting. Ambulans tetap melaju, radio darurat tetap menyala, dan pesan keselamatan tetap sampai pada yang berwenang. Teknisi jaringan menyiapkan grid cadangan yang hanya membawa sinyal penting agar tak ada nyawa yang terhambat. Selain itu, ada ruang opt-out yang harus diajukan dengan alasan kuat dan jangka pendek. Misalnya, tim pemadam saat menghadapi kebakaran besar mendapat akses penuh selama misi. Selebihnya orang belajar mengatur urusan, sehingga yang mendesak diselesaikan sebelum jam hening datang. Di rumah, aku dan adekku menyimpan daftar hal kecil yang akan kami lakukan selama hening. Daftar itu berisi menata foto keluarga, menulis 3 kalimat syukur, dan membaca 2 halaman buku. Kadang kami menyalin resep dari nenek agar tidak hilang ditelan arsip yang lupa dibuka. Aku juga menulis surat untukmu, karena rasanya kamu hadir ketika dunia sekitarku berhenti memanggil. Seorang teman seniman bilang karya terbaiknya lahir dari jam hening pekan ketiga. Ia sebelumnya kebingungan mencari tema, lalu sadar bahwa ia ingin melukis cahaya yang tidak menyilaukan. Ia menyebutnya cahaya ramah yang hanya muncul ketika iklan besar tidak menguasai malam. Teman lain bernama Dewa membuka usaha kecil bernama Studio Ritme.
Ia mengajar orang menyusun jadwal kerja dengan gelombang fokus pendek, menengah, dan panjang. Ia menata agar gelombang fokus panjang jatuh di tengah hening, sehingga ide dapat bertaut tanpa gangguan. Pelanggannya datang dari banyak profesi seperti juru masak, penulis, dan montir sepeda. Mereka berkata pulang kerja terasa bersih, seperti selesai mandi di sungai. Aku tahu kamu ingin contoh yang lebih konkret, jadi kuceritakan pagi ini. Aku bangun agak kesiangan karena semalam tidur nyenyak setelah jam hening ketiga. Sarapan nasi goreng sederhana, lalu memeriksa alat tulis, dan menyalakan komputer tanpa koneksi. Aku menulis draft rancangan pameran kota yang menampilkan foto ruang publik saat hening. Foto itu tidak gelap dan tidak kosong, melainkan memperlihatkan orang duduk dan saling melihat. Aku memeriksa kembali rencana aliran pengunjung agar mereka berjalan lambat dan tetap bisa saling menyapa. Dalam rapat siang hari, kami berbicara cepat, lalu menghentikan pembahasan saat alarm lembut berbunyi. Alarm itu bukan suara bising, melainkan 3 ketukan halus yang membuat kami saling senyum. Saat jeda turun, semua laptop menutup layarnya, dan meja rapat menjadi ruang untuk secangkir air. Kami tidak merasa terputus, justru merasa terhubung pada maksud awal kami bertemu. Kamu mungkin heran bagaimana bisnis bertahan di dunia seperti ini. Jawabnya adalah penjadwalan ulang dan desain produk yang menghormati ritme. Toko daring mempromosikan penawaran sebelum dan sesudah hening, sehingga pelanggan tidak merasa dikejar. Iklan berubah menjadi penjelasan jernih dan singkat, bukan teriakan panjang yang memanjat matamu. Perusahaan yang keras kepala kehilangan pelanggan karena orang lelah pada nada yang menekan. Ada pasar gelap notifikasi yang mencoba menyelinap melalui celah jaringan. Polisi ritme mengusut, dan pengadilan memutuskan hukuman kerja sosial berupa pelayanan di taman kota. Pelanggar diminta menjaga kebersihan taman saat hening agar mereka merasakan manfaatnya. Kebijakan ini diperdebatkan di kampus dan warung kopi setiap bulan. Sebagian menyebutnya pembatasan kebebasan, sementara yang lain menyebutnya perlindungan kebebasan batin. Aku belajar mendengar kedua sisi sambil memeriksa apa yang sungguh terjadi pada kehidupan sehari-hari. Indikator sederhana seperti jam tidur, mutu makan, dan jumlah percakapan tatap muka meningkat perlahan. Dokter keluarga melaporkan keluhan sakit kepala berkurang dan senam pagi di taman tambah ramai. Namun beberapa pekerjaan kreatif mengaku butuh transisi karena biasa bekerja dengan musik dan layar. Mereka kini menyiapkan draft kasar sebelum hening, lalu memolesnya sesudah hening. Itulah yang kulakukan malam ini dengan surat ini agar alurnya mengalir. Aku ingin kamu merasakan bahwa jeda bukan rem paksa, melainkan jalan layang yang melewati kemacetan. Ketika dunia kami diam, aku dapat mendengar pertanyaan yang sering kuhindari. Pertanyaan itu sederhana, yaitu, apa yang sungguh bernilai jika layar tidak memujinya? Jawabannya berubah setiap orang, namun polanya mirip, yaitu relasi yang jernih dan kerja yang bermakna. Di kampung nelayan pantai utara, jam hening membantu orang tua mengajari anak mengikat simpul tali. Mereka bercerita tanpa tergesa, dan anak mencatat di buku kecil. Setelah itu mereka menatap laut yang pelan dan menebak arah angin. Di kota pegunungan, jam hening membuat festival kecil budaya tanpa pengeras suara. Warga menari lingkaran sambil mendengarkan hentakan kaki di tanah yang dingin. Aku meneteskan air mata kecil waktu melihat seorang kakek memegang tangan cucunya lalu mengangguk pelan. Aku tidak ingin memitoskan diam seolah ia menyelesaikan semua perkara. Ada keluarga yang tetap bertengkar, dan ada perusahaan yang asal mengecat kampanye dengan kata sunyi. Karena itu, kami menjaga integritas dengan audit kebisingan mental yang memakai ukuran sederhana. Ukuran itu menilai apakah praktek benar memberi ruang perhatian atau hanya mengganti bentuk tekanan. Komite warga mengadakan pertemuan bulanan untuk menampung cerita nyata, bukan angka semata. Di sana kami berbagi keberhasilan, kegagalan, dan rencana percobaan berikutnya.
Suatu ketika, seorang ibu mengatakan, anak remajanya marah karena grup teman memanggilnya di luar jam. Kami menyusun jembatan kecil, yaitu ruang percobaan pekanan untuk grup muda dengan pengawasan. Mereka belajar menyelesaikan karya musik akustik yang bisa direkam tanpa perangkat. Hasilnya mengejutkan karena dua anak menemukan bakat menyanyi yang tidak mereka sadari. Setelah itu, grup sepakat menghormati jam hening sambil mempersiapkan latihan lebih rapi. Aku ingin bercerita tentang pertarungan batinku saat menerima denda kebisingan. Aku menyelinapkan notifikasi karena takut melewatkan kabar dari seseorang yang kusuka. Ketika ketahuan aku marah pada aturan, padahal yang terjadi adalah ketidakjujuranku pada diri sendiri. Aku meminta maaf pada Dewan Ritme lalu menjalani tugas sosial membersihkan perpustakaan umum. Di sana, aku menemukan surat lama yang ditulis seorang perempuan kepada sahabatnya. Isinya tentang menunggu jawaban tanpa memaksa waktu agar berjalan lebih cepat. Surat itu membuatku menulis lebih pelan dan belajar diam dengan berani. Setelah itu, aku menghubungi orang yang kusuka dengan pesan singkat yang jernih. Jawabannya tidak langsung datang, namun ketika datang rasanya lebih tulus dan hangat. Kamu mungkin ingin tahu seperti apa malam di pusat kota ketika jam hening turun. Bayangkan jalanan utama yang biasanya berkedip, kini memantulkan lampu lalu lintas yang stabil. Orang berjalan berpasangan sambil membawa roti dan buah dari pasar kecil. Ada seniman yang melukis di trotoar dengan kapur sementara anak-anak tertawa kecil. Polisi ritme melepas topi dan menyapa warga seperti tetangga lama. Restoran menaruh tulisan pendek tentang menu hari itu tanpa animasi yang mengejar mata. Musik akustik mengisi ruang tanpa pengeras suara dan orang memesan makan dengan nada rendah. Ketika hening berakhir, suara kota kembali namun tidak langsung melonjak. Ada seperti kebiasaan baru untuk memulai perlahan seakan mengingat napas pertama bayi. Di kantor pos petugas memvalidasi surat dengan stempel yang suaranya tegas namun tunggal. Aku suka suara itu karena menandai janji yang dikirim dengan sungguh-sungguh. Kamu mungkin bertanya apa yang akan terjadi jika dunia kalian mencoba percobaan singkat. Menurutku cukup mulai dengan 30 menit hening nasional pada akhir pekan. Beri ruang darurat dan tetapkan tanda lembut agar orang tidak panik. Mintalah warga menuliskan satu hal yang akan mereka lakukan selama hening. Setelah itu buat pertemuan cerita untuk membagikan yang terjadi tanpa menyalahkan siapapun. Kamu akan melihat ada orang yang tertidur pulas, ada yang menulis, dan ada yang berdamai. Kalian bisa menilai sendiri manfaatnya tanpa harus meniru semua unsur dari kota kami. Aku percaya setiap tempat punya ritme yang unik, yang tidak dapat disalin mentah. Yang penting adalah mengembalikan rasa kepemilikan atas perhatian yang selama ini tercecer. Di pasar ikan pelabuhan jam hening membuat lelang pagi lebih fokus. Pedagang mencatat harga dengan cepat lalu menutup buku dan mengangkat keranjang bersama-sama. Tidak ada teriakan promosi yang saling menutupi, hanya keputusan yang jelas. Seorang penjual tua berkata, sekarang ia pulang lebih cepat dan sempat sarapan bersama cucunya. Cucu itu menggambar perahu dengan garis sederhana namun pasti. Ia berkata ingin menjadi pembuat perahu, bukan sekadar penumpang. Cerita kecil seperti ini membuatku yakin tujuan hening bukan untuk mematikan hidup. Tujuannya untuk menyalakan hidup dengan cara yang tidak menabrak batin. Aku menulis dengan tenang, namun aku juga tahu, perubahan tidak selalu manis. Ada malam ketika aku merindukan kilau layar karena takut sendirian. Pada malam seperti itu aku menyalakan lilin kecil dan membaca puisi pendek. Sesudah beberapa bait rasa sepi tidak menakutkan lagi, dan aku tertawa kecil pada diriku. Aku yakin kamu juga punya cara mengolah sepi yang khas. Ceritakan padaku suatu hari agar aku belajar darimu. Aku tidak ingin menutup surat ini tanpa menyinggung sisi teknis yang mungkin kamu suka.
Sistem kami memakai kunci waktu bersama yang disiarkan seperti jam kota. Perangkat mematuhi perintah padam sesuai zona sehingga tidak terjadi lonjakan. Jika ada gangguan listrik, jaringan cadangan mengambil alih agar jam hening tidak patah. Audit dilakukan oleh tim campuran warga teknik dan pengamat budaya. Mereka menilai dampak bukan hanya angka, tetapi juga cerita lapangan. Aku senang karena keahlian teknisku bertemu dengan kepekaan sosial di ruang ini. Aku ingin kamu menyadari bahwa teknologi bisa tunduk pada niat manusia, bukan sebaliknya. Jika niatnya jelas, teknologi menjadi alat yang patuh dan tidak menguasai meja makan. Ibuku suka berkata, meja makan adalah tempat rapat paling tua di dunia. Sejak jam hening, tetangga suka bertukar lauk, tanpa janji lewat pesan. Mereka mengetuk pintu dan bertanya, apakah kami sudah makan malam? Aku suka momen itu karena rasa syukur terasa nyata di lidah. Aku ingat, kamu suka roti pisang, maka aku buat versinya yang baru dengan gula lebih sedikit. Resepnya aku tulis rapi dan akan kukirim bersamaan dengan surat berikutnya. Sekarang aku menatap jam pasir kecil di meja karena aku menulis selama jendela kedua. Pasir turun pelan seperti latihan sabar yang sederhana dan menghibur. Saat jendela ini berakhir, suara kota naik lagi, namun aku tidak takut. Aku tahu suara akan datang pada waktunya, dan aku tahu diam akan kembali. Dua hal itu seperti pasang surut yang saling menjaga agar pantai tidak runtuh. Aku kira kamu mengerti maksudku tanpa aku harus membuat perbandingan yang rumit. Karena kamu sahabat lama yang mengerti isyarat kecil di antara kalimat. Aku ingin berjanji bahwa di surat berikutnya, aku akan menceritakan kota tetangga kami. Kota itu menjual jatah heningnya ke daerah lain demi membiayai taman. Kebijakan itu menimbulkan perdebatan panjang dan kisah yang tidak mudah. Aku akan mengumpulkan cerita agar tidak salah mengingat dan akan memilih yang paling jernih. Untuk sekarang, aku ingin menutup dengan rasa terima kasih karena kamu mau mendengar dari jauh. Kehadiranmu terasa meski kita dipisah oleh cara dunia berjalan. Aku percaya jarak bukan dinding, melainkan jembatan yang membutuhkan waktu dan niat. Terima kasih sudah menjadi telingaku yang setia saat kota memeluk heningnya. Bila suatu hari kamu berkunjung, aku akan menuntunmu menyusuri jalan utama saat jam turun. Kita akan membeli roti hangat dan duduk di bangku tanpa layar. Kita akan berbicara pelan tentang apa yang membuat kita terus ingin belajar. Setelah itu kita akan pulang dengan langkah yang lebih ringan. Aku berharap kamu menjaga dirimu baik-baik dan tidur dengan tenang malam ini. Aku mengirimkan salam kepada siapapun yang merawatmu dan menyalakan lampu kamarmu. Sampai di sini dulu suratku untukmu di dunia sebelah. Dari sahabatmu yang tinggal di samping dinding tipis yang bernama Ritme. Dari sahabatmu di dunia yang mematikan layar agar hati menyala. Dari sahabatmu di dunia sebelah yang selalu merindukan percakapan yang jernih. Dari sahabatmu di dunia sebelah yang percaya padamu. Dari sahabatmu di dunia sebelah yang menutup surat ini dengan senyum. Dari sahabatmu di dunia sebelah yang memohon semoga kamu bahagia. Dari sahabatmu di dunia sebelah selalu. Dari sahabatmu di dunia sebelah yang menulis untukmu. Dari sahabatmu di dunia sebelah dengan cinta tanpa nama. Dari sahabatmu di dunia sebelah yang menghela napas lega. Dari sahabatmu di dunia sebelah yang menunggu balasanmu kelak. Dari sahabatmu di dunia sebelah yang percaya surat masih berarti. Dari sahabatmu di dunia sebelah ini adalah penutupnya. Dari sahabatmu di dunia sebelah aku pamit malam ini. Dari sahabatmu di dunia sebelah terimalah pelukku lewat kata. Dari sahabatmu di dunia sebelah yang memadamkan lampu meja sekarang. Dari sahabatmu di dunia sebelah yang menatap jendela kota. Dari sahabatmu di dunia sebelah yang masih tersenyum.
Dari sahabatmu di dunia sebelah titik. Terima kasih sudah mendengarkan suratku sampai akhir. Mohon tekan tombol suka agar surat seperti ini bisa menjangkau lebih banyak teman. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan pemberitahuan agar kamu tidak melewatkan kisah berikutnya. Tulis komentar tentang pengalaman hening yang ingin kamu coba di duniamu. Jika kamu ingin mendukung karya ini, kamu bisa berdonasi lewat kode di pojok kanan bawah atau tautan di deskripsi. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya lain dari seri yang berbeda, yang mungkin kamu sukai. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga harimu damai.